Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Siapa yang pimpin doa? Saya, Bu. Oke, baik. Mari kita berdoa. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa. Kita buka doa kita dengan tanda salib dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dalam Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu yang dimuliakan pagi hari ini sehingga kami dapat berkumpul kembali di ruang kelas kami. Sebentar lagi kami akan melakukan pembelajaran kami, sudi kiranya Engkau menyertai dan membimbing setiap aktivitas kami pada pagi hari ini. Hanya ini doa yang dapat anakmu sampaikan demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Tantri, hadir Bu. Rani, Alpa, Bu. apa ya? Ya, Bu. Giska? Sakit. Oke, Giska sakit jadi Rani Alpa, Giska sakit ya. Yang Ya, lainnya Bu. hadir ya. Hadir, Bu. Hari ini kita akan membahas tema yang paling penting, yaitu kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman akan Yesus Kristus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu ingin bertanya, siapa di sini yang pernah membaca kitab suci? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya sering baca Injil waktu di rumah, Bu. Wah, bagus anak-anak. Kitab suci memang sangat penting bagi kita umat Katolik. Selain itu, kita juga bisa mengenal tradisi. Ada yang tahu apa itu tradisi? Saya, Bu. Ya, Ribi? Tradisi itu seperti kebiasaan. Ya, benar. Tradisi memang kebiasaan. Tapi, dalam iman Katolik, tradisi lebih dari itu. Ini adalah ajaran yang diwariskan dari Yesus dan para rasul secara lisan yang menjadi bagian dari sumber iman kita. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan lebih lengkap. Yang pertama itu tentang pengertian dari kitab suci. Kitab suci adalah kumpulan tulisan yang dipahami oleh Roh Kudus. Jadi, walaupun manusia yang menulis, isinya adalah tentang firman Allah yang disampaikan kepada kita. Allah berbicara kepada kita melalui Roh Kudus. Dan para penulis suci menuliskan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi, walaupun terlihat seperti tulisan manusia, kitab suci adalah firman Allah, yaitu pesan dari Tuhan sendiri yang disampaikan kepada kita semua, supaya kita tahu bagaimana hidup sesuai dengan kehendaknya. Kitab suci ini terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bu, Ya? saya mau nanya, Ya, Ribi? apa bedanya perjanjian lama sama perjanjian baru? Oke, baik. Ibu akan menjelaskan perbedaan dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu baik, Ibu akan menjelaskan perbedaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu berisi tentang kisah-kisah sebelum Yesus lahir. Ada cerita tentang penciptaan dunia, para nabi, dan hukum-hukum Tuhan yang disampaikan kepada umat Israel, seperti melalui Nabi Musa. Nah, sedangkan Perjanjian Baru itu berisi tentang kisah-kisah setelah Yesus lahir. Di sini kita membaca tentang kelahiran, hidup, ajaran, mukjizat, kematian, dan kebangkitan Yesus, serta kisah para rasul dan awal mula berdirinya gereja. Perjanjian Baru sangat penting karena Yesus Kristus adalah pusat iman kita.
Jadi saya mau nanya Bu, Ya, boleh Giska? kalau tradisi itu bagaimana? Oke, kalau tradisi itu, nah, tradisi suci adalah ajaran yang tidak tertulis, tapi disampaikan secara lisan dari zaman Yesus dan para rasul. Kemudian, dilestarikan oleh gereja. Misalnya yang pertama itu cara kita merayakan misa, doa-doa rosario, cara menjalankan sakramen, dan beberapa ajaran penting tentang iman dan moral. Nah, tradisi ini sangat penting karena kadang kitab suci tidak menjelaskan semua secara rinci. Tradisi membantu kita memahami maksud firman Tuhan dengan benar. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ya, Eca, silakan. Kenapa kitab suci saja tidak cukup, Bu? Wah, pertanyaannya bagus sekali ya. Nah, Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh misalnya, kalian baca buku resep, tapi belum pernah lihat orang memasaknya. Nah, bisa jadi kalian sudah salah langkah waktu memasak kan? Ya Bu. Nah, kitab suci itu seperti resep iman kita. Dan tradisi adalah cara kita menjalankannya dengan benar. Jika hanya membaca tanpa bimbingan tradisi, kita bisa salah mengartikan atau salah menjalankan ajaran Tuhan. Nah, bagaimana Eca? Ya, Bu, sudah jelas, Bu. Nah, supaya ajaran kitab suci dan tradisi tidak berubah-ubah, Tuhan memberikan kita gereja. Di dalam gereja ada yang disebut magisterium. Ada yang tahu itu apa? Nggak tahu Bu. Magisterium itu yaitu tugas mengajar dari para uskup dan paus. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk yang pertama itu menjaga ajaran tetap sesuai dengan kebenaran. Yang kedua, menafsirkan kitab suci dan tradisi dengan benar. Dan yang ketiga yaitu membimbing umat supaya tidak salah jalan. Contoh tradisi penting dalam gereja. Ada yang tahu contoh-contohnya? Saya Bu, Ya, Ribi silakan. seperti doa rosario, perayaan sakramen, dan tata cara misa Bu. Ya, benar. Benar sekali. Nah, ya seperti yang Ridi bilang tadi, ada rosario, ada perayaan sakramen, dan tata cara misa yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Nah, apa sih doa rosario itu? Ya, silakan. Berdevosi kepada Bunda Maria. Ya, benar. Nah, rosario itu doa yang sangat indah dan penuh makna. Doa itu ditujukan kepada siapa sih? Doa rosario itu? Kepada Bunda Maria, Bu. Ya, benar. Bunda Maria, Ibu Yesus. Tetapi di dalamnya kita juga merenungkan kisah-kisah Yesus. Rosario itu terbagi dari 4 bagian yang disebut peristiwa rosario. Ada yang tahu peristiwanya apa-apa saja? Ya Bu. Ya, Giska? Peristiwa sedih, Ya. peristiwa terang, Ya. peristiwa gembira, peristiwa mulia. Ya, benar, tepuk tangan. Nah, yang kedua itu ada sakramen-sakramen.
Ada yang tahu di dalam gereja Katolik ada berapa sakramen? 7 sakramen, Bu. Apa-apa saja? Bu, ada sakramen baptis, sakramen ekaristi, sakramen krisma, sakramen perkawinan, sakramen imamat, sakramen peminyakan orang sakit, dan sakramen tobat. Ya, benar. Dan yang ketiga ada tata cara misa yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Mulai dari tata cara misa ada mulai dari pembukaan, bacaan kitab suci, homili, persembahan, konsekrasi roti dan anggur, sampai pada berkat penutup. Semua itu adalah bagian dari tradisi suci yang sudah dijalankan sejak awal gereja berdiri. Nah, jadi anak-anak, ingat baik-baik ya, kitab suci itu adalah sumber tertulis dari Allah. Nah, kalau tradisi suci, ada yang tahu itu apa? Sumber lisan, Bu. Ya, benar. Magisterium tadi ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Oke. Magisterium itu adalah gereja yang menjaga dan mengajarkan kebenaran. Ketiganya bekerja sama agar iman tetap kuat, tidak salah arah, dan selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kitab suci adalah sumber tertulis, tradisi sumber lisan. Agar kalian lebih mudah untuk memahami hubungan antara kitab suci dan tradisi ini, kita akan melakukan aktivitas susun kata. Jadi kalian akan menyusun potongan kata menjadi kalimat lengkap. Nah, yang menjelaskan konsep-konsep tertentu. Wah, menarik sekali. Oke, nah jadi coba kalian bagi kelompok nih. Saya sudah menyiapkan potongan-potongan kertas. Jadi susun kata itu menjadi kalimat-kalimat dan jelas dan lengkap. Jadi kalian bagi dua orang ya. Ya, Bu. Jadi ada 2 kelompok. Atau kalian di bawah aja biar kalian bisa untuk berkumpul. Ya, di bawah ya. Nah, di sini sudah ada susunan kata. Jadi kalian akan menyusun kata-kata ini menjadi suatu kalimat. Oke, baik. Nah, Ibu kasih kalian waktu 10 menit atau 5 menit saja ya. Karena ya, jadi kalian susun. Nanti kalian tempelin ya. Oke, tadi kan sudah Ibu jelaskan juga tentang pengertian dari tradisi dan kitab suci. Kalian tadi sudah paham kan? Sudah, Bu. Oke, baik.
Coba ibu minta nih perwakilan kelompok satu orang tulis nih jawaban kalian di papan tulis. Siapa yang mau? Ayo, siapa perwakilannya? Duluan. Oke, ditulis ya. Oke, kelompok satu siapa yang mau maju nih? Baik, berarti tolong dibacakan kelompok kedua tadi. Kitab suci adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia dengan bimbingan Roh Kudus. Oke, benar sekali ya untuk kelompok 2. Untuk kelompok 1 silakan ditulis jawabannya. Kitab suci dan tradisi berasal dari satu sumber yang sama, yaitu Allah, dan saling melengkapi. Oke, benar sekali ya. Tepuk tangan buat teman-temannya. Oke, baik, tadi dari kelompok 1 dan kelompok 2 sudah tepat sekali menyusun dari kata-kata yang sudah Ibu berikan. Yaitu yang pertama tentang kitab suci, yaitu adalah firman Allah yang ditulis oleh manusia dengan bimbingan Roh Kudus. Dan yang kelompok pertama tadi menjelaskan tentang kitab suci dan tradisi yang berasal dari satu sumber yang sama, yaitu dari Allah. Dari Allah dan saling melengkapi. Dan untuk tradisi itu adalah ajaran Yesus dan para rasul yang diteruskan secara lisan dalam kehidupan gereja. Nah, untuk sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin menambahkan? Ayo dipikir-pikir. Saya Bu, Oke, baik Nova. Ayo coba apa? apa hubungan wahyu dengan kitab suci dan tradisi? Nah, oke, baik. Pertanyaannya bagus. Apa ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Oke, nah Ibu akan menjawab pertanyaan dari Nova, yaitu mengenai hubungan antara wahyu dengan kitab suci dan tradisi. Jadi kita harus pahami dulu ini wahyu ini apa? Apakah ada yang tahu wahyu itu apa?
Tidak, Bu. Oke, nah jadi wahyu itu adalah cara Allah menyampaikan firman-Nya, menyampaikan dirinya dan rencana keselamatan kepada manusia. Jadi kitab suci dan tradisi itu adalah dua cara wahyu itu disampaikan. Jadi melalui tradisi dan kitab suci. Jadi keduanya itu adalah sumber wahyu ilahi. Nah, apakah apakah di sini sudah jelas? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ibu, Iya, mau tanya, iya, silakan. apakah kita bisa percaya pada tradisi kalau tidak tertulis? Oke, nah jadi jawabannya itu adalah iya, karena tradisi itu berasal dari Allah dan dijaga oleh gereja agar tidak salah. Nah, jadi gereja itu memastikan bahwa tradisi itu tetap setia pada ajaran Yesus. Bagaimana, Ribi? Mengerti, Bu? Oke, nah apa sih pembelajaran penting yang kalian dapat hari ini tentang kitab suci dan tradisi? Ya. Ayo, apakah ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ayo, Nova, apa? Kita harus menghargai keduanya. Kedua sumber iman kita yaitu kitab suci dan tradisi. Oh iya benar, ada lagi? Saya, Bu, Oke, supaya kita tahu ajaran Yesus dengan benar. oke, betul sekali ya. Nah, jadi kita harus menghargai keduanya karena keduanya itu merupakan sumber iman untuk kita, dan supaya kita juga tahu ajaran tentang Yesus itu dengan benar, tidak salah. Dan semoga kalian semakin menghayati iman dengan mengenal lebih dalam lagi sumber-sumbernya. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini itu adalah iman Katolik itu berakar pada dua unsur utama. Ada yang tahu? Kitab suci dan tradisi, Bu. Oke, benar sekali, kitab suci dan tradisi suci. Jadi kitab suci itu terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang merupakan firman Allah yang tertulis, diilhami Roh Kudus dan disampaikan melalui manusia, melalui kita. Nah, jadi Perjanjian Lama itu menceritakan kisah dan hukum sebelum Yesus. Sementara di Perjanjian Baru itu berpusat pada Yesus Kristus dan para rasulnya dan ajaran tentang gereja perdana. Nah, jadi tradisi suci itu merupakan ajaran yang disampaikan secara lisan pada zaman Yesus dan para rasul. Jadi melestarikan ajaran-ajaran yang tidak tertulis dalam kitab suci itu seperti cara kita merayakan misa dan doa-doa tertentu. Nah, kitab suci dan tradisi itu saling melengkapi dan menjelaskan satu sama lain, membantu kita untuk memahami tentang firman Allah dan tentang kebenarannya juga. Jadi gereja itu sebagai magisterium. Nah, itu memiliki tugas untuk menjaga agar keduanya itu tetap sesuai dengan ajaran Yesus. Nah, contoh dari tradisi suci itu adalah tadi sudah disampaikan juga, ada doa rosario, perayaan sakramen, dan juga tata cara misa. Jadi kedua sumber ini, tertulis dan lisan, itu merupakan wahyu Allah yang menjadi dasar iman Katolik. Nah, Sudah, Bu. Oke, nah semoga kalian semua menghayati iman dengan lebih dalam lagi sumber-sumbernya. Jadi terima kasih untuk hari ini, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, jadi
ya. Doa penutup. Ayo, siapa nih? Ayo, Ribi. Ya Bu. Oke, siap. Kita doa ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pembelajaran kami tadi. Dan ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau selalu menyertai perjalanan pulang kami, sehingga selamat sampai ke rumah kami masing-masing. Doa ini kami panjatkan ke hadirat-Mu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Oke, baik. Terima kasih ya anak-anak. Sama-sama Bu.